li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Tahiyatan wa ikraman lil hadirin wal hadirat. Wa khusus yang saya hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Admin selaku Ketua SMP Rabah Al-Barmiyah, semoga selalu sehat, panjang umur dan diberkahi dalam kehidupannya. Dan juga yang saya hormati Bapak Makmur ya, selaku Ketua Sekolah SD Al-Barmiyah, yayasan ya. Dan juga saya hormati Bapak Sirajuddin selaku Ketua Kepala SMA Bapak Barmawiyah, dan juga keselawati dan semoga akan adalah Bapak Sekul Bangsa, dan juga segenap para dewan guru Rabah Barmawiyah yang tidak sebut persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya, dan juga yang saya cintai dan saya banggakan segenap siswa-siswi Rabah Al-Barmiyah yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yang gagah, yang cerdas, yang pintar. Mudah-mudahan kelak regenerasi penerus bangsa dan agama, dan mudah-mudahan para siswa-siswi Rabah Al-Barmiyah nanti termasuk orang-orang yang berkualitas baik di masyarakat, agama maupun bangsa. Pertama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmatnya yang Allah berikan pada kita semuanya, baik yang terasa maupun yang tidak terasa. Yang pasti tiap saat, tiap waktu kita selalu mendapatkan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman Islam, nikmat sehat dan nikmat panjang umur, sehingga pada pagi menjelang siang hari ini alhamdulillah dengan nikmat-nikmat dari Allah kita bisa berkumpul berwajah di Rabah Al-Barmiyah dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat hikmah dari peringatan Isra Mi'raj ini. Selawat teriring salam semoga tercurahkan pada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semuanya berada di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya berikan tausiah, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Nama saya Abdul Latif, keluarga dari Al-Barmawi ya, dari keturunan santri ya. Nenek saya dengan Haji Barmawi kakak beradik ya. Jadi saya cucu daripada yaitu Hajah Rodiyah, Haji Barmawi, Haji bin Haji Rodiyah, makanya di santri ya. Alhamdulillah pada hari ini Allah iradatkan saya bisa silaturahmi di tempat yang mulia ini, tempat menimba ilmu, tempat yang penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan dengan silaturahmi ini hubungan silaturahmi saya dengan keluarga Al-Maut semakin dekat. Baiklah, pada hari ini yaitu siswa-siswi Rabah Al-Barmiyah yaitu memperingatan Isra Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan mendapatkan berkah dan hikmahnya, dan mudah-mudahan yaitu mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam peringatan Isra Mi'raj tentunya kita bertanya-tanya, semuanya pasti bertanya-tanya, apa sih manfaatnya, apa sih hikmahnya. Kalau kita hayati dari ayat Al-Quran surat Al-Isra, ayat pertama, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal haram dal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Subhanalladzi, subhana masuci Allah
yang telah memperjalankan hambanya ya, di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian ya, dalam perjalanan itu sekelilingnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Kalau kita artikan lafaz Isra adalah perjalanan untuk menaik, memberikan isyarat pada kita. Tujuannya apa? Nabi diberangkatkan oleh Allah dan Haram kemudian aku terus ke Sidratul Muntaha sampai ke Mustawa, yaitu untuk mendapatkan anugerah perintah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum pemberangkatan mungkin ada sebab dan musababnya. Mengapa Nabi di-Isra Mi'rajkan oleh Allah? Dia ada sebabnya. Pertama, Nabi di saat itu lagi menghadapi duka cita yang luar biasa, ya, sedang sedih, sedang duka cita, yaitu ditinggalkan oleh istrinya yang nama Khadijah, istri yang selalu menemani perjuangan Nabi kita Muhammad SAW, yang sangat mencintainya, dikorbankan hartanya buat perjuangan Nabi, meninggal, diambil oleh Allah. Disitulah Nabi sedih. Ya. Kemudian sebab yang kedua, langit dan bumi ya lagi bertengkar, saling menyombongkan diri. Ya. Kata bumi, ya langit, aku lebih bagus daripada kamu langit, karena aku telah diberikan ada lautan, ada gunung, ya, ada pohon-pohonan, ada lautan. Kemudian kata langit, ya saya juga sama, lebih bagus daripada kamu, karena langit ya telah diberikan matahari, bintang, bulan, ya, dan lain-lainnya. Kemudian kata bumi, saya lebih unggul, lebih bagus daripada kalian, ya, karena saya mempunyai Baitullah, di mana Baitullah dikunjungi oleh para nabi dan para rasul. Langit juga sama, saya punya Baitul Ma'mur, di mana para malaikat pada tawaf di sana. Jadi bertengkar, ya, saling sombong ya, antara bumi dan langit biasa ya. Kata langit lebih bagus saya, kata bumi lebih bagus saya. Terus yang terakhir kata bumi, saya mempunyai seorang nabi yang luar biasa, Habibullah, kekasih Allah, ya gitu ya. Itu ada di bumi. Nah, disitulah langit berhenti tidak bisa menjawab. Kemudian menangis munajat pada ya Allah, ya Gusti, saya mohon ya, angkat nabimu, kekasihmu di langit, ya gitu ya. Akhirnya munajat, akhirnya dipenuhi permintaan langit agar supaya nabi diangkat ke langit. Ya akhirnya malaikat Jibril mekat Israfil, hei Jibril Mikail, pada malam hari ini 27 Rajab, tolong ya bawakan nabi ke langit, ya gitu ya. Akhirnya ya malaikat Jibril dan malaikat-malaikat lainnya ya menyebut nabi. Namun sebelum dijemput terlebih dahulu para malaikat yaitu membawa yaitu kendaraan yang luar biasa yang namanya burak, ya. Untuk apa? Untuk menjemput Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sebabnya ya di Isra Mi'rajkan Nabi kita Muhammad pertama untuk menghibur Nabi telah ditinggalkan oleh istrinya. Yang kedua menghibur langit yang memang dalam perdebatannya kalah dengan doa. Akhirnya ya Allah Subhanahu Wa Taala ya dengan kudrat irayatnya dengan memerintahkan malaikat Jibril Mikail untuk membawa Nabi ke langit yang namanya Isra Mi'raj. Cuman dalam perjalanannya itu luar biasa ya, luar biasa. Nabi dengan para malaikat tiap tempat selalu berhenti mengadakan sholat 2 rakaat. Ya akhirnya ya langsung menghadap Allah Subhanahu. Itu secara singkat ceritanya ya, kalau diceritakan banyak kali. Untuk apa? Untuk menerima sholat 5 waktu. Yang awalnya 50 waktu, yang akhirnya dikorting sampai 5 waktu. 5 waktu pun ya kemungkinan ya umat Nabi banyak yang meninggalkannya. Itulah sebab musabab di Isra Mi'rajkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ya dengan Isra Mi'raj ini yang kita ambil hikmahnya, dengan harapan para siswa CV Radatah Al-Baruyah yaitu giat untuk melaksanakan salat 5 waktu, di mana salat 5 waktu itu ya dalam menerimanya dengan perjuangan yang luar biasa. Di samping itu saya mengharapkan para siswa-siswi ya Darussalam yaitu menjadi para pemuda-pemuda yang luar biasa ya, karena kalian adalah termasuk ya penerus bangsa ya. Asubanul ruhul umat, pemuda adalah ruh umat. Wa in taqaddamat wa in taharat.
kalian adalah ruh umat. Apabila kalian maju mau belajar, ya, berkreatif, ya, kemudian meningkatkan berkualitas belajar, menjadi orang yang pintar, pasti umat ini akan maju. Baik masalah agamanya, ilmu pengetahuannya, ya, terus digali, terus dipelajari, ya. Banyak belajar, banyak waktu-waktunya untuk belajar. Insyaallah kalian menjadi orang yang maju. Tapi kalau seandainya kalian ya menjadi pemuda-pemudi yang mundur, yang malas, tidak mau belajar, tidak ada kegiatan, ya, mainnya HP terus, ya, main game, ya, nggak mungkin kalian menjadi orang yang hebat, nggak mungkin kalian menjadi orang yang maju. Kalian adalah siswa-siswi yang dinantikan oleh agama, ditunggu-tunggu oleh bangsa. Kalian mungkin ada yang menjadi camat, mungkin kalian ada yang menjadi calon bupati, mungkin kalian ada yang menjadi kiai, kalian pasti ada yang jadi ustadz, kalian ada yang menjadi penghulu, ya, gitu ya. Pasti kalian ya menjadi orang yang dibutuhkan di masyarakat. Tidak bisa ya untuk memegang kepercayaan di masyarakat kalau kalian menjadi orang yang bodoh, ya. Seperti kata Papa Saiful Bahri, luar biasa ya, orang yang banyak manfaatnya, ya. Buat apa kalian hidup, ya? Banyak kekayaan tapi tidak memberikan manfaat. Karena sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat buat manusia. Khairun nas, ya, anfa'ulinnas, ya. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat terhadap manusianya. Mudah-mudahan kalian nanti setelah belajar keluar dari Darussalam, ya, lulusan kuliah atau yang pesantren, menjadi orang yang manfaat untuk masyarakat, bangsa dan agama. Jadi niatkanlah ya dalam belajar ini, ya, untuk memberikan manfaat, ya, untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang bahagia dunia dan akhirat. Ya, ada deh, ya, mau nggak menjadi orang yang bahagia? Mau, ya, ada syaratnya, ya, gitu ya, ada syaratnya. Pertama, ya, kalau kita ingin menjadi orang yang bahagia, kudu taat pada Allah dan Rasulnya. Wa mutillah wa rasul faqad fauzan azimah. Ya. Barang siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, ya, mau sholat, mau belajar, ya, mau berbuat baik, kemudian berakhlakul karimah, pasti kalian menjadi orang yang bahagia. Kemudian mengikuti sunnah-sunnah Rasul, ya, yang dicintakan oleh Rasulullah, ya, dalam kehidupan sehari-harinya, pasti kalian menjadi orang-orang yang bahagia, ya. Siapa orang yang taat pada Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa, ya. Manusia pasti dalam hidupnya ingin bahagia, pasti ingin bahagia, ya. Orang yang sudah kakek-kakek juga pengen hidup bahagia, pemuda juga ingin bahagia, semua ingin bahagia. Hidup bahagia itu tidak ada rasa lara, tidak ada rasa sedih, tidak ada galau, senang hidupnya. Sekalipun hidupnya pas-pasan, tapi hatinya bahagia. Ini ada syaratnya, ya. Ini ada tanda-tandanya orang hidupnya bahagia. Apa saja, ya? Di dalam satu kitab jelaskan, ya. Iklam anna alamat salah ibta asalah haslati. Perlu diketahui oleh kalian bahwa tanda-tanda bahagia itu ada 11 perkara yang perlu diingat dan diamalkan. Apa saja, ya? Yang 11 itu kalau kita ingin bahagia hidupnya di dunia dan akhirat. Pertama, ayyakuna zahidan fid dunya wa radiban fil akhirah, ya. Pertama, kalau kita hidupnya pengen bahagia, zahidan, guru juhud terhadap dunia. Juhud artinya anti dunia, bukan. Silakan kalian kerja sesuai dengan profesinya, yang ngajar, yang dagang, yang kuliah kuni, ya. Tapi nggak ada di hati. Dunia itu adanya di tangan aja, bukan di hati, ya, gitu ya. Kemudian waragiban fil akhirah, kudu senang dengan urusan-urusan akhirat. Apa saja? Belajar, ya, baca Al-Qur'an, silaturahmi, baca selawat, berakhlakul karimah, ya. Itu senang urusan akhirat. Itu harus ditanamkan, harus diamalkan dan kehidupan sehari. Tanpa adanya juhud terhadap dunia, tanpa adanya senang terhadap akhirat, tidak akan tercapai kebahagiaan dunia. Apa kebahagiaan dunia dan akhirat? Yang kedua, ya, perlu diingat dan bisa diamalkan, ya. Yang kedua, ain takuna himatu fil ibadah wa tilawatil Quran, ya.
Yang kedua, kalau kita ingin bahagia, ya, hendaklah hima kita, keinginan kita, cita-cita kita ingin selalu beribadah. Apapun aktivitas kita, apapun kegiatan kita, semua niatkan ibadah. Mengajar niatkan ibadah, belajar niatkan ibadah. Peringatan Islamiyah juga niatkan ibadah. Kalau semuanya niatkan ibadah, pasti kalian mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, ya. Belajar, ya, berangkat sekolah, dari rumah ke sekolah, niatnya ibadah, ingin cari ilmu, ya, ingin cari ilmu, karena ilmu itu adalah sesuatu yang penting buat kehidupan adik-adik sekalian, ya. Jadi benar-benarlah belajar, ya, niatkan ibadah untuk mencari ilmu, untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang yang ingin bahagia tilawat Al-Quran, kudu baca Al-Quran. Alhamdulillah, saya merasa bangga, senang lihat siswa-siswi sini, ya, sudah hafal Al-Quran sekalipun, ya, surat-surat pendek, ya, hafal Al-Quran, bisa menuliskan ayat-ayat sambung. Ini luar biasa. Rodah Ambawin luar biasa, jarang sekali saya, ya, melihat, ya, sekolah seperti ini, ya, bisa yaitu hafal Al-Quran karena sibuk dengan pelajaran umum. Tapi di sini masih bisa memberikan waktu untuk anak-anak, yaitu hafal tahfidz Al-Quran. Mudah-mudahan roda Al-Balu semakin berkuliah, semakin tinggi, semakin berikan manfaat buat masyarakat, khususnya di Jati dan yang lainnya, ya. Jadi kalau adik-adik ingin bahagia, niatkan semuanya untuk beribadah dan rajin-rajin baca Al-Quran. Al-Quran yang kita baca, insyaallah nanti hari kiamat akan bermanfaatnya bagi yang membacanya. Jadi kalau adik-adik ingin bahagia, ingin senang, hidupnya damai, rajin-rajinlah baca Al-Quran. Jangan merasa jenuh, jangan merasa bosan, kita terus harus baca Al-Quran, ya. Anak saya, ya, sekarang ada di tahfidz Quran. Satu minggu itu, ya, targetnya 1 juz, ya, 1 juz, ya, 1 juz, ya. Saya berangkatkan kemarin setelah bulan hafidz. Sekarang ini terdengarnya menurut Kiai sudah 12 juz, ya, 12 juz, ya. Jadi targetnya 2 tahun sudah tahfidz Al-Quran, ya, tahfidz Al-Quran. So, insya Allah kalau di sini anak-anak, ya, terus dikembangkan, terus dipupuk, terus didik, ya, menghafal Al-Quran. Nanti setelah sekolah sini mau ngambil tahfidz Quran, cepat, ya, karena sudah berdasar, sudah terbiasa, yaitu menghafal Al-Quran. Jadi kali lagi, ya, kalau ada adik, bapak-bapak, ibu pengen hidupnya bahagia, niatkan semua aktivitas kita beribadah kepada Allah dan rajin-rajin baca. Apalagi sebentar lagi bulan Ramadan, ya, kita harus, ya, yaitu meluangkan waktunya untuk baca Al-Quran, ya, baca Al-Quran. So, insya Allah tenang, damai hati kita, ya. Sekalipun nggak punya duit, kalau kita baca Al-Quran mah tenang, ya, gitu, tenang. Yang ketiga, kalau hidup kita ingin bahagia, ya, antakuna ayyakuna qalilul qali fi malakaju ilahi, ya. Sedikit berbicara tapi banyak beramal, banyak ibadah, ya. Jangan suka banyak omong, jangan suka banyak gibah, jangan suka banyak bohong, ya. Berbicara yang manfaat, suatu ucapan, ya, itu semua mudarat, terkecuali yang manfaat adalah baca Al-Quran, bertasbih, berikan nasihat, berikan pelajaran, itu bermanfaat. Kalau obrolan yang memang yang nggak ada manfaat, jangan kita bicarakan, ya. Jadi kalau ingin bahagia, sedikit ngomong, banyak kerja, banyak belajar, banyak ibadah, insya Allah kalian menjadi orang yang bahagia. Kemudian wa ayyakuna warabi ayyakuna muhafidan ala sholat khamsi. Kalau ada ingin bahagia, harus menjaga sholat 5 waktu, jangan ditinggal sholat mah, ya. Sekalipun lagi sibuk belajar, sekalipun banyak kegiatan, apabila sudah datang waktu sholat, ya, kerjakan dengan sebaik-baiknya. Kerjakan sholat, ya, penuhi syarat dan rukunnya, insya Allah, ya, sholat itu akan berikan kebahagiaan. Sholat itu adalah pembuka pintu segala amal, ya. Semua amal ibadah itu, ya, itu tergantung pada sholatnya. Kalau sholatnya baik, dikerjakannya, dipenuhi syarat dan rukunnya, insya Allah, ya, semua amal lain akan terbawa baik, ya. Yang pertama kali di akhirat, ya, nanti kita nih yang ditanya bukanlah jabatannya, bukan kekayaannya, bukan profesinya, bukan istrinya berapa, ya, tapi ditanya pertama kali adalah sholat.
Kalau sholatnya bagus, baik, pasti amal yang lain pun bagus. Tapi kalau sholatnya jelek, apalagi dikerjakan, ya semua yang lain pun ke bawah jelek. Jadi sholatnya jangan ditinggal, ya. Nah, Nabi ya diinstruksikan menghadap Allah itu untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Maka dari itu ya sholat jangan ditinggal, sekalipun sibuk dengan pelajaran, sibuk dengan kegiatan, sibuk dengan aktivitas yang lain. Apabila datang waktu sholat, kerjakanlah sholat. Yang paling utama adalah sholat berjamaah, ya. Sholat berjamaah biasakan yang mulai dari kecil, ya, terus sholat berjamaah, ya. Karena sholat sendirian mah 1 derajat, kalau sholat berjamaah mah yaitu 27 derajat. Banyak manfaat-manfaatnya. Dengan sholat berjamaah, mardatullah, Allah ridho, dicintai oleh para malaikat, akan membawa keberkahan. Kemudian selanjutnya ya, lagi ya, wasadisu antakuna suhbatu ma'asolihin. Adik-adik kalau ingin hidupnya nanti bahagia, ya harus bersahabat dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, ya. Karena persahabatan akan mempengaruhi kehidupan kita. Kalau adik-adik ya bersahabat dengan orang yang rajin belajar, orang yang pintar, pasti adik-adik ya menjadi orang yang rajin, menjadi orang yang pintar. Kalau bersahabat dengan orang yang rajin ibadah, pasti ke bawah ibadah. Tapi kalau ada adik bersahabat dengan orang yang suka minum minuman keras, orang yang nakal, dengan bergaul dengan anak-anak preman, pasti lambat laun ke bawah jelek, ya, pergaulannya. Jadi maka penting pergaulan itu harus pilih-pilih, ya, yang orang-orang yang baik-baik, orang yang berkualitas, orang yang rajin belajar dan rajin beribadah. Jangan sampai kita anak pelajar bergaul di masyarakat dengan preman-preman, tukang nenggak, tukang minum-minuman, ya, gitu ya, yang bertato, ya, gitu. Nanti akan ke bawah jeleknya. Jadi kalau ingin hidup bahagia, bergaulah dengan orang-orang yang soleh. Kemudian selanjutnya kalau kita ingin hidup bahagia, ya, mutawadian dan mutakabir, harus rendah diri. Nggak boleh takabur, sekalipun kita orang yang pintar, orang yang sukses, orang yang kaya, jangan takabur, ya. Karena orang takabur itu akan direndahkan derajatnya oleh Allah Subhanahu. Banyak ya orang-orang yang ya punya jabatannya tinggi, ya, orang yang punya kekayaannya banyak, tapi kena takabur, dihancurkan oleh Allah jabatannya, kekayaannya. Kalau orang yang rendah pasti akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi adik-adik nanti kalau sudah sukses menjadi orang yang hebat, ya, harus rendah diri, jangan takabur, ya. Karena manusia itu sifatnya serba kekurangan, ya, keterbatasan, maka dari itu nggak boleh takabur. Selanjutnya adik-adik kalau ingin hidupnya bahagia, ya, antakuna sofyan kariman, ya, kudu dermawan, ya, artinya kudu mau mengasih, mengorbankan, ya. Kalau punya harta harus dikorbankan harta kita. Kalau kita punya kepintaran, kepandaian, harus diberikan kepintaran kita, ya. Karena orang yang sahih, ya, yaitu dekat dengan Allah. As-sahih qaribu minallah, ya, qaribu minan nas, qaribu minal jannah, ba'idu minan nas. Orang yang sahih, dermawan, dekat dengan rahmat Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dengan neraka. Jadi adik-adik kalau menjadi orang yang sukses, orang yang banyak uangnya, ya, maka jangan menjadi orang yang pelit. Orang pelit mah, ya, jauh dengan rahmat Allah, jauh dengan manusia, jauh dengan surga, dekatnya dengan neraka, ya. Jadi kita harus menjadi orang yang dermawan, ya. Sekalipun masih belajar harus belajar dermawan, ya. Apabila ada kegiatan tanpa dipaksa, harus dengan sukarela. Seperti dengan acara Rajaban ini tanpa dipinta, katanya, ya, dengan sukarela membantu sedekah untuk persenggalan semua. Mudah-mudahan sedekah anak-anak, ya, siswa-siswi Rada Al-Barniyah, yaitu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan berkah, dan dengan harapan adik-adik menjadi anak yang soleh dan soleha, kelak menjadi orang yang bermanfaat baik di masyarakat, di agama maupun bangsa. Kemudian selanjutnya, kena panas ya, bentar lagi, guys. Kemudian selanjutnya kalau kita ingin bahagia, ayyakuna rahiman bima khalaqallah ta'ala. Kalau kita ingin hidup bahagia, kita harus punya sifat kasih sayang terhadap makhluk Allah, apalagi terhadap sesama manusia, ya. Harus ada rasa kasih sayang, ya, harus asuh
sama teman, nggak boleh saling marah, saling bermusuhan, ya, saling saling menekan, ya, harus rasa asih, harus saling melindungi, harus saling menolong sesama teman. Insya Allah kalau kalian saling asuh, nanti hidupnya akan bahagia dunia akhirat, ya. Jadi kalau ada ingin bahagia hidupnya, kudu punya sifat rahim, sifat kasih sayang terhadap sesamanya. Kemudian selanjutnya, ya, kalau kita ingin bahagia, kata Nabi, ayakuna nafian khalqi, harus menjadi orang yang bermanfaat buat makhluk, terutama terhadap manusia. Kita harus saling berikan manfaat, ya, memberikan manfaat apa saja yang kita miliki, yang kita punyai, harus memberikan manfaat terhadap manusia. Khairun nas anfa'ul nas, sebaik-baik manusia adalah manusia berikan manfaat. Kita punya ilmu, harus manfaatkan ilmunya. Kita punya harta, harus manfaatkan ilmunya, hartanya, ya. Pokoknya apa saja yang kita miliki, ya, kita niatkan, kita amalkan agar supaya manfaat terhadap manusia. Yang selanjutnya yaitu ayyakuna zakiran lil maut khasiran. Kalau kita ingin hidup bahagia, kita harus banyak-banyak ingat mati, karena semuanya manusia itu, ya, pasti dan pasti ujung-ujungnya mati, ya. Presiden pasti mati, ya. Gubernur juga pasti mati, ya, gitu, ya. Kemudian bupati juga mati, wali kota mati, ya. Semua juga pada akan mati. Mati itu tidak mengenal usia. Yang tua mati, yang muda mati, yang cantik mati, yang ganteng mati, semuanya akan mati, ya. Kena kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mencoba kematian, ya. Jadi, ya, kita harus banyak-banyak ingat mati. Kalau kita ingat mati mah enggak belagu hidupnya, ya, enggak sombong, ya. Karena ujung kehidupan kita adalah mati, ya. Mati itu, ya, kadang-kadang tiba-tiba datangnya. Al-mautu ya tiba datang. Mati itu datangnya tiba-tiba tanpa memberikan informasi, ya. Lagi enak-enak naik motor sama pacarnya, ya, kemudian tiba-tiba tabrakan mati, ya. Gitu, ya. Ada juga yang enak-enak lagi joget-joget dan tempat kemaksiatan, kemudian datang hajat. Kita harus punya niat mati kita dalam husnul khatimah, dalam keadaan acara seperti ini, dalam pengajian, dalam ibadah, itu kita harapkan. Karena mati husnul khatimah, ya, pasti dan pasti akan membawa kebaikan, ya. Mungkin hanya itu saja, ya, sedikit tausiah dari saya. Mudah-mudahan yang hadir sini hidupnya bahagia dunia akhir. Mohon maaf, ya, saya emang nggak suka ceramah, baru ini ceramah, Pak, ya. Baru ini ceramah, nggak geder nih, gitu. Iya, karena memang ini namanya keluarga, Pak, ya, jadi kena diundang, ya, silaturahmi, ya. Ya, saya belum pernah ceramah, Pak, paling ngaji Depok aja gitu, ya, bawa kita kecil lah ngajar itu. Ini suruh ceramah gemeter, ya, apalagi ada pasal bahar, ya. Gitu, ya. Jadi mohon maaf, ya, apabila ada yang salah ucapan saya atau apa yang saya sampaikan salah, ya, mohon dimaaf lahir dan batin. Dan mudah-mudahan, ya, dalam menghadapi bulan Ramadan, ya, kita semuanya harus berpuasa, baik laki-laki maupun perempuan yang sudah balik wajib puasa. Kita sambut datang Ramadan dengan senang gembira, ya, dengan bahagia. Tenang, orang Islam, orang beriman, ya, apabila datang Ramadan dengan menghadapi dengan gembira, pasti akan mendapat kebahagiaan. Man fariha bi Ramadan harrama sadalina. Barang siapa yang bunga senang dengan datang Ramadan, diharamkan jasanya masuk neraka. Sambut Ramadan dengan bahagia. Sekian demikian, ya, dari saya, kurang lebih maaf atas nama keluarga dari Al-Banawawi, ya. Alhamdulillah pada bisa silaturahmi. Mohon maaf. Saya akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ya karim ya dzal jalal wal ikram. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala kullu sahabati Rasulillah ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin amdan na'min. Hamdan rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amika fi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa bi sultanik.
Allahumma shalli ala Muhammadin salatan tunajjina biha min jamil ahwal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhirna biha min jamil sayiat wa tarfuna biha ya Allah indakala darajat wa tuballighna biha salghayati min jamil khalaqi fil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma hamdalikal mustafa wa antal mustan wa nas'aluka fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kulliya wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma inna nas'al ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbal wa faman kabira. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbal wa faman kabira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina jannatal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kasiron bihudurikum kepada Al-Mukarram Ustaz Abdul Latif yang telah menyampaikan ilmunya dan juga sekaligus telah ditutup dengan doa. Semoga kita semua dapat mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Rangkaian demi rangkaian acara telah kita ikuti. Maka tibalah kita ikuti bersama. Maka tibalah kita pada penghujung acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW pada hari ini. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada seluruh Bapak Ibu yang telah hadir dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga kita semua mendapatkan hikmah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bekal untuk menjalani kehidupan kita yang sesuai dengan akhlak Rasulullah SAW